tahapan pemilunya jalan gimana mau perpanjangan? Ini malah presiden melantik anggota KPU baru dan kita lanjut maraton kok, ini tahapan pemilunya. Kemana tuh Menko yang selama ini mewacanakan perpanjangan jabatan presiden, kan menyebarkan hoax melalui big data itu. Berikan penguatan kepada UNESCO bahwa reog memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo. Mahasiswa dari berbagai penjuru ibu kota berkumpul di gedung DPR Senin 11 April lalu. Mereka melakukan unjuk rasa menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo. Sejumlah aparat kepolisian tampak mengawal massa di sekitar kawasan gedung DPR. Pihak kepolisian juga mengatur rekayasa lalu lintas dengan menutup 3 ruas jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran, Jakarta Selatan menuju Slipi, Jakarta Barat, dan meminta pengendara untuk memasuki jalur bus atau busway. Langkah tersebut dilakukan karena masa aksi saat itu telah memadati area depan gerbang gedung parlemen hingga ke jalan raya. Sebelumnya, pada unggahan di akun resmi Instagram, BEM SI mengutarakan isi 4 tuntutan yang diajukan dalam demonstrasi Senin 11 April 2022. Pertama, mereka mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat dan bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. Ketiga, menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Keempat, mendesak untuk menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Di hadapan pimpinan DPR RI, perwakilan demo mahasiswa BEM seluruh Indonesia membacakan 4 tuntutan tersebut kepada wakil rakyat. Selain menghentikan wacana penundaan pemilu, massa juga meminta kestabilan harga bahan pokok. Namun akhirnya situasi mulai tidak kondusif, tiba-tiba saja kericuhan pecah menjelang sore hari. Sebelum terjadi ricuh, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menemui peserta aksi sekaligus menanggapi tuntutan mahasiswa. Selain Dasko, turut dalam rombongan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pimpinan DPR dan Kapolri saat menemui massa aksi di DPR menjelaskan tidak ada proses politik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di DPR. DPR menyebut pemilu 2024 tidak akan ditunda karena tahapan pemilihan umum sudah berjalan, terlebih Presiden telah melantik anggota KPU dan Bawaslu pada Selasa 12 April lalu. Proses politik yang berjalan di DPR saat ini adalah fokus pada persiapan tahapan pemilu. Apa yang mau kita tindak lanjuti sementara prosesnya sendiri nggak ada. Yang ada di sini adalah proses tahapan pemilu yang sedang jalan. Nah itu yang kita terus kerjakan. Ya jelas kalau tahapan pemilunya jalan gimana mau perpanjangan. Ini malah Presiden melantik anggota KPU baru dan kita lanjut maraton kok, ini tahapan pemilunya. Sore harinya, masa aksi demonstrasi dari aliansi BEM SI berangsur-angsur membubarkan diri bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta. Jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota kembali dibuka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak ada penundaan pemilu 2024. Namun wacana perpanjangan jabatan Presiden tetap membuat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan keberadaan Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai tidak bertanggung jawab atas isu 3 periode masa jabatan Presiden. Menurut Masinton, isu masa jabatan Presiden 3 periode melanggar konstitusi. Masinton pun meminta Luhut Panjaitan mundur dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menurut Masinton, Luhut Panjaitan adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas adanya unjuk rasa pada 11 April 2022. Nah pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya yang bukan membidangi politik ya mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah kemana itu orang, kenapa bukan
beliau yang menyampaikan. Kenapa bukan Menko yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dinilai pakar komunikasi politik Universitas Airlangga cukup urgent di tengah situasi seperti saat ini. Menurut Suko Widodo, demonstrasi mahasiswa ini adalah komunikasi politik yang buntu selama ini. Namun yang terpenting baginya adalah solusinya setelah demonstrasi selanjutnya seperti apa. Jangan sampai yang demo ditangkapi dan mencari dalangnya siapa. Saya gelisah jujur aja dengan demo ini, tetapi ini juga bagian dari cara kita untuk mempertemukan masing-masing kepentingan. Urgensi apa yang dilakukan mahasiswa, saya kira demonstrasi itu adalah bagian dari pasti kebebasan, tetapi lebih esensi dari itu adalah proses komunikasi politik untuk mempertemukan semua kepentingan. Namun tindakan tidak terpuji terjadi. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pemukulan dan mendapat perlakuan tidak pantas saat unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPR ricuh. Ade Armando yang datang ke gedung DPR untuk ikut mendukung aspirasi BEM SI mengalami luka-luka akibat pemukulan dan mendapat perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Massa yang mengeroyok dosen Universitas Indonesia Ade Armando bukanlah mahasiswa. Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air pada Senin 11 April 2022 lalu telah disusupi oleh kelompok anarko. Hal itu diketahui berdasarkan video yang diperolehnya dari Satuan Kepolisian Daerah di wilayah. Dedi menjelaskan identitas anarko diketahui dari kekhasan pakaiannya. Sebelumnya, Dedi menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan peringatan kepada mahasiswa untuk mewaspadai penyusup saat melangsungkan aksi demonstrasi. Meski demikian, ia menilai setiap aksi demonstrasi biasanya selalu disusupi oleh kelompok atau oknum tertentu yang menyebabkan aksi tersebut berlangsung secara anarkistis.